وفي الآيات كم قصص تنير الدرب للخلق. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu ala alihi wa baraka wa sallam, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan saya dan kalian dalam kesehatan dan di dalam umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwasannya kita sebagai manusia atau sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala, tatkala kita merasa iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala menurun dan kita dalam keadaan malas, dalam keadaan tidak berdaya dalam menghadapi situasi-situasi yang terkadang menjadi sebagai ujian yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dari itu kita perlu sekali memberikan suatu hal energi kepada keimanan kita agar dia terus bertambah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita di dalam keadaan hal-hal yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu berbagai faktor yang diajarkan oleh kekasih Allah, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang cara bagaimana kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana jikalau iman kita telah meningkat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita akan senantiasa selalu berada di dalam jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita akan senantiasa mendapatkan keridhaan Allah yang membuat diri kita akan menjadi mampu melewati segala kesulitan-kesulitan di alam dunia ini, sehingga dengan kesulitan yang telah kita lalui kita akan sampai kepada puncak kebahagiaan yang abadi, yaitu di dalam akhirat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada kesempatan yang penuh mulia ini, saya Muhammad Ali Ridha bin Fauzi bin Yahya ingin memberikan sebuah cara bagaimana cara kita meningkatkan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari segi mendengar cerita-cerita para sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang saya ingin jelaskan pada pertemuan kali ini tentang mereka as-sabiqunal awwalun, atau mereka pendahulu-pendahulu kita dari kalangan sahabat Nabi Muhammad yang telah pertama kali memeluk agama Islam. Karena cerita mereka mengandung berbagai pelajaran yang kita bisa petik dan berbagai hikmah yang bisa kita senantiasa jadikan suri tauladan di dalam kehidupan kita. Dan yang perlu kalian ketahui, wahai pemirsa dimanapun Anda berada, referensi daripada apa yang ingin saya ceritakan daripada As-Sabiqunal Awwalun adalah kitab yang dikarang oleh ulama yang internasional yang masih senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Beliau adalah Sayyidi wa Murabbi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Kitab ini ditulis oleh beliau dengan judul Ta'rif Bis-Sabiqin Al-Awwalin Minal Muhajirin wal Ansar wa biman aslama amul Fath wa bil Wufud. Kitab ini ditulis oleh beliau di dalam sebuah lembaran demi lembaran yang berisi kurang lebih dari 230 halaman. Maka kitab inilah yang akan menjadi referensi daripada pelajaran kita yang akan datang, dan di dalamnya mengandung cerita-cerita yang luar biasa yang insya Allah akan menggugah keimanan kita kepada Allah dan menambah keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka betul kata firman Allah subhanahu wa ta'ala, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang cerita-cerita nabi-nabi terdahulu, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan hikmah kenapa Allah menceritakan cerita-cerita nabi terdahulu kepada Nabi Muhammad, atau cerita orang-orang soleh terdahulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain dan tidak bukan jawaban Allah, liyutsabbita bihi fuadak, agar menetapkan atau menguatkan imanmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu iman Nabi Muhammad diperkuat dengan mendengar cerita-cerita para nabi atau rasul dan orang-orang saleh. Bayangkan, Nabi Muhammad adalah orang yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, masih perlu diceritakan oleh Allah
tentang cerita-cerita nabi-nabi terdahulu. Lalu bagaimana keadaan iman kita kepada Allah hari ini? Mungkin kita senantiasa memiliki hati nurani yang ingin selalu kembali kepada Allah, menginginkan hal-hal yang positif di dalam kehidupan kita. Akan tetapi terkadang iman kita tidak sekuat iman Nabi Muhammad. Kita terkadang ingin berhijrah, selalu melaksanakan sholat berjamaah, akan tetapi berbagai faktor halangan mendatangi diri kita. Entah dari media, entah dari sosmednya, entah dari lingkungan dan keadaan apapun. Maka dari itu kita lebih wajib mendengarkan cerita orang-orang soleh, khususnya orang-orang soleh dari kalangan sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa firmankan di dalam Al-Quran tentang tadi yang saya katakan, as-sabiqunal awwalun. Mereka difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam firmannya, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Mereka orang-orang yang terdahulu daripada kalangan muhajir dan ansar, walladzina taba'unahum bi ihsan, dan yang telah mengikuti mereka sahabat ansar dan muhajir bi ihsan dengan kebaikan-kebaikan. Lalu apa bagi mereka ya Allah? Radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka. Tidak hanya Allah ridho kepada mereka, wardu'an, dan mereka pun ridho kepada Allah. Lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Setelah Allah ridho kepadanya, dipersiapkan oleh Allah sebuah surga yang di bawahnya atau di dalamnya mengalir sungai-sungai yang sangat luar biasa indahnya. Khalidina fiha, dan mereka akan kekal di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, para sahabatku yang budiman dimanapun Anda berada, kita perlu mengetahui siapa mereka as-sabiqunal awwalun. Mereka tidak lain dan tidak bukan adalah yang dikatakan oleh ulama-ulama adalah orang-orang yang telah menyaksikan bai'atur ridwan, atau mereka yang senantiasa berada di dalam perjanjian Hudaybiyah atau di tahun Hudaybiyah. Itu menurut salah satu ulama. Mereka adalah orang-orang yang menyaksikan bai'atur ridwan, atau mereka yang senantiasa berada di tahun Hudaybiyah. Adapun pendapat yang kedua mengatakan mereka adalah orang yang telah senantiasa sholat di dalam dua kiblat, yaitu pernah mereka sholat menghadap kiblat Masjidil Aqsa, dan mereka kemudian diperintahkan untuk menghadap kiblat ke Baitul Atiq atau Makkahul Musyarrafah atau Ka'bah. Maka dari itu, dua opsi yang mengatakan tentang mereka as-sabiqunal awwalun. Opsi yang pertama tadi mengatakan mereka yang menyaksikan bai'atur ridwan, dan ulama yang kedua mengatakan mereka yang senantiasa pernah sholat kepada dua kiblat. Tapi pendapat yang paling kuat adalah mereka yang senantiasa menyaksikan bai'atur ridwan, karena firman Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatakan bahwasannya di dalam ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yastawi minkum man anfaqa min qabli fathi wa qatala ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullan wa'adallahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir. Tidak lama di antara kamu, tidak sama di antara kamu orang-orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sebelum penaklukan Mekah. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sesudah itu. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada mereka masing-masing balasan yang lebih baik, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka dari itu, dari sini kita mendapatkan pelajaran. Ayat ini berbicara tentang mereka yang senantiasa memiliki keutamaan daripada sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang sebelum terjadi Fathul Mekah, atau mereka yang senantiasa menyaksikan bai'atur ridwan. Maka dari itu, terdapat juga di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad radiyallahu anil mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala telah ridha kepada orang-orang yang beriman. Idh yubayyi'unaka tahta syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinata alaihim wa asabahum fathan qaribah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah ridha kepada orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu wahai Muhammad di bawah pohon. Dia ini bawah pohon bai'atur ridwan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat. Maka dari itu, kita senantiasa
mengetahui dari sini bagaimana keutamaan-keutamaan mereka as-sabiqunal awwalun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita mendengar mereka mendapatkan ridha Allah dan dipersiapkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda di dalam riwayat Abu Dawud, Rasulullah bersabda, "La yadkhulun nar ahadun." Tidak akan pernah memasuki neraka Allah seseorang pun mimman bai'a tahta syajarah. Mereka yang pernah dibaiat atau pernah berjanji di bawah sajarah, di bawah pohon baiatur ridwan. Mereka tidak akan pernah memasuki neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, sahabatku yang budiman, kita akan senantiasa mempelajari di dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang tentang siapa mereka as-sabiqunal awwalun. Dari kalangan laki-laki sahabat Nabi ataupun dari kalangan wanita. Kita akan mempelajarinya secara detail insyaallah tentang bagaimana kelahiran mereka, nasab mereka, perjuangan mereka bersama Nabi Muhammad, wafatnya mereka, dan hikmah yang bisa kita petik dari mereka. Insyaallah kita akan saksikan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Maka dari itu, ini adalah permulaan daripada pertemuan kita. Insyaallah kedepannya kita akan menceritakan pertama kali tentang as-sabiqunal awwalun. Tidak lain dan tidak bukan, dialah kekasihnya Rasulullah bernama Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha wa ardah. Maka mudah-mudahan insyaallah pertemuan ini menjadikan pertemuan yang barakah, yang insyaallah akan menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan membuat jati diri kita lebih bermanfaat di kalangan manusia. Karena khairan nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi kemanfaatan bagi manusia yang lain. Bagaimana cara memberi kemanfaatan di dalam situasi yang sangat sulit? Di saat-saat COVID-19 ini atau 19 ini, di saat corona ini, bagaimana cara memberikan manfaatnya? Tidak lain dan tidak bukan, sebarkan video ini dan jangan lupa subscribe, like and share. Maka sekian saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Mudah-mudahan keadaan dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.